Nah, kita langsung aja untuk yang pertama sesuai dengan jadwal. Ini Pak Said. Silahkan. Oke, Prof. Eh, Terima kasih banyak, Prof, Ya, atas waktunya. Saya izin untuk share screen. ya. Apakah sudah muncul share Belum, belum, screen ini? belum, belum. Belum, Pak. Nah, Baru udah, baru, muncul, baru, Pak. baru muncul. Ya, Ya. udah. Oke. Eh, Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Adapun perkuliahan kita yaitu mata kuliah statistik ya, di mana eh, pada materi ini, pertemuan ketiga ini, saya akan menyampaikan tentang penyajian data dalam bentuk grafik. Oke. Eh, Sebelum kita memulai eh, pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada perkuliahan ini, ya, saya mengharapkan kita dapat memahami jenis-jenis grafik, terus selanjutnya memilih grafik yang sesuai untuk data tertentu, terus menganalisis kesalahan dalam grafik dan membuat grafik yang benar. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa materi, di antaranya kita membahas tentang distribusi frekuensi ya, terus kita menentukan kategori, terus interval ya, kelas, terus frekuensi relatif. Dan di mana nanti di sana kita menyajikan data hingga kita juga menghitung frekuensi kumulatif. Nah, sebelum itu eh, kita absen dulu, oke. Yang pertama Bu Nela, Hadir, Pak. yang kedua Pak Riman Bimayu, Hadir, Pak. yang ketiga Pak Gede, Hadir, Pak. yang keempat Bu Intan, Hadir, Pak. yang kelima Bu Lila, Hadir, Pak. yang keenam Bu Lintang ya. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Semuanya dalam kondisi sehat ya, tanpa kurang apapun ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti perkuliahan kita mulai dari pendahuluan, terus selanjutnya kita orientasi kasus ya. Terus selanjutnya kita analisis kasus dan penyelesaian masalah. Dan terakhir adalah kita akan presentasi dan refleksi. Nah, sebelum itu silakan teman-teman bergabung di kelas poin ya. Bergabung di kelas poin. Nanti langsung masukkan kode kelasnya ya, 47960. Silakan teman-teman. Apakah sudah bergabung semua? Oke, kalau sudah bergabung semua ya. Belum, Eh, saya masih oh, ada belum, kendala. Ini nggak belum bisa, ya. Ya ulang. nggak Oke, bisa ini. Sebentar. silahkan. Ya, sini baru dua orang yang bergabung ya. Ditunggu teman-teman yang lain. Ya, ada tiga orang, empat orang ya. Dua orang lagi.
Oke, sembari menunggu dua orang, ya, kita ini ya, kita akan, saya akan menampilkan ya grafik di sini. Grafik ini silahkan ya teman-teman apa namanya menebak. Kira-kira apa yang salah dari grafik ini? Ya, di sini ada optionnya, nanti dipilih ya. Kita mulai saja. Oke, di sini jawaban B satu orang ya. Jawaban A baru satu orang. Jawaban E satu orang. Kita tunggu jawaban yang lain. Oke, jawaban pertama dua orang ya. Oke, kita tutup jawabannya ya. Ya, kita kasih bintang semua. Nanti bintang ini akan memberikan poin ya kepada teman-teman. Ya, eh, kita akan tampilkan jawaban yang benar yang mana ya. Ya, jawaban benar yang E. Ini yang menjawab E Pak Gede ya. Oke. Bisa dijelaskan Pak Gede kenapa memilih jawaban E? Oh, iya, karena ya selamat pagi Pak Said. Terima Ya, kasih. eh saya jawab karena menurut saya semuanya salah begitu ya. Yang pertama judul kurang informatif, salah karena ya tidak jelas gitu ya persentase persentase mahasiswa buat apa gitu kan. Dalam hal apa persentasenya. Lalu sumbu Y tidak memiliki skala atau label, benar, tidak ada labelnya di sumbu Y, jadi salah. Lalu warna grafik tidak memiliki arti khusus. Jadi ini menurut saya tidak harus berwarna-warni seperti ini begitu ya untuk ya, menunjukkan karena di sumbu X-nya juga sudah ada itu listening, speaking, reading, writing. Jadi menurut saya sih ini warnanya tidak menunjukkan apa-apa begitu. Mau digolongkan apa lagi. Lalu tidak ada deskripsi tentang persentase, iya tidak ada deskripsi. Jadi saya pilihnya semuanya salah. oke ya. Terima kasih eh, Pak Gede atas informasinya ya. Jadi benar ya Pak Gede. Jadi di sini ya seharusnya kan ada informasi yang disampaikan ya. Terus tentunya sumbunya juga tidak ada ya. Dan warna grafiknya ini eh, tidak jelas ya. Berwarna-warni. Seharusnya cukup satu warna saja ya. Terus selanjutnya tidak ada deskripsi ya dalam eh, persentase yang diberikan ya. Seharusnya di sana ada angkanya gitu. Ya itu terima kasih Pak Gede atas jawabannya sungguh luar biasa ya. Nanti kita Sama Pak. tambahkan poin bintangnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini juga diharapkan teman-teman masih bergabung ya di dalam eh, apa namanya? Di dalam kelas poin ya. Ya kita lanjutkan saja ya. Untuk eh, bagaimana ya. Jadi bagaimana di sini pertanyaan bagaimana grafik ini mempengaruhi interpretasi data ya. Silakan teman-teman menulis ya, jawabannya.
Oke, kita masih menunggu yang lain ya. Ya, cukup ya, karena sudah 1 menit kita ya tidak jelas ya. Oke, karena emang tidak jelas sekali ya. Tapi bukan itu yang. Oke, kita tutup ya jawabannya. Kita tunggu nanti jawaban teman-teman yang lain. Kita kasih bintang semua. Nah, kurang informatif. Oke, benar ya. Tidak jelas ya, berarti kurang informatif. Jadi, eh, kenapa ini dapat mempengaruhi ya? Yang pertama ya karena di dalam kita presentasikan data ya, interpretasi data. Jadi karena tidak ada judul ya tentu membuat bingung pembaca ya. Terus selanjutnya ya, jadi kita sulit nih, warnanya sama, jadi sulit memberikan perbandingan gitu. Nah, terus kesimpulannya jadi bias tadi karena nggak ada angka yang diberikan. Oke, cukup ya untuk ini. Kita lanjut ke jenis-jenis grafik ya. Oke, ini adalah jenis-jenis grafik ya yang kita kenal secara umum ya. Grafik yang pertama yaitu bar bar chart ya atau grafik batang ya. Itu di sana fungsinya adalah untuk membandingkan kategori. Terus juga bisa membandingkan antara kategori satu dengan kategori lainnya. Contohnya seperti yang tadi ya, ada listening, ada speaking, ada reading, ada writing gitu. Terus selanjutnya line chart ya. Line chart ini berfungsi untuk melacak pola atau tren atau grafik garis. Jadi ini fungsinya yang untuk kita mengetahui ya peningkatan. Misalnya peningkatan kehadiran siswa, mahasiswa gitu. Atau di sekolah teman-teman yang ada jurusan PGMI, ya kita mengetahui bagaimana siswa-siswa kita hadir atau tidak. Terus selanjutnya adalah pie chart ya, atau grafik lingkaran ya. Nanti itu menunjukkan proporsi dalam satu total ya. Jadi nanti itu ada apa namanya? Ada kemampuan yang kita tampilkan semua ya. Kemampuan yang kita tampilkan semua nanti ada rentang mana yang lebih banyak eh, persentasinya daripada kemampuan siswa yang kita miliki. Selanjutnya histogram ya. Histogram itu fungsinya adalah untuk memahami distribusi data ya. Digunakan untuk menunjukkan distribusi dari frekuensi data. Jadi fungsinya menganalisis bagaimana data itu tersebar ya. Terus bagaimana rentang nilainya, terus idealnya untuk data numerik kontinu atau rentang nilai. Jadi itu berapa, eh, ini contohnya adalah nilai dari tes mahasiswa. Oke. Selanjutnya yaitu jenis-jenis grafik ya. Di sini eh, jenis-jenis grafik. Di sini saya tampilkan ada data set dari jumlah mahasiswa yang menguasai skill bahasa Inggris ya. Di sini eh, dalam grafik ini ya, kira-kira ya dari teman-teman di sini jenis grafik apa yang paling sesuai untuk data ini? Mari kita polling ya. Silahkan ya, mulai polling ya. Teman-teman, silahkan polling ya. Oke, waktu kita hanya 25 detik ya. 30 detik deh. Oke, sudah ya. Oke. eh Ya, benar ya. Di sini bar chart ya atau grafik batang ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah cukup memahami ya bagaimana
cara menentukan daripada grafik apa yang kira-kira akan kita gunakan dalam tabel atau data yang kita miliki. Tabel data yang kita miliki. Terus selanjutnya ini ya, sama ya kita akan polling juga ya. Di sini ada dua gambar. Kita kira-kira menurut teman-teman, kira-kira mana yang paling benar ya. Oke, kita polling lagi. Ya, waktu kita 15 detik. Oke, cukup ya. Semua menjawab eh, B ya. Ya, sudah benar ya. Jadi dari eh, permasalahan tadi ya, di awal tadi, ternyata kita memahami mana yang eh, merupakan grafik yang benar. Nah, ini pertanyaannya, mengapa grafik kedua lebih efektif? Terus selanjutnya apa kesalahan grafik pertama yang harus kita hindari? Oke, jadi di sini saya langsung jelaskan ya, mengapa grafik yang pertama lebih efektif. Ya, yang pertama tadi ya tentu karena satu warna gitu. Jadi kita mengetahui apa sih yang kita ukur di sana. Terus datanya sudah tepat yang kita berikan tadi. Di awal kita sudah memilih bar chart ya. Nah, jadi terus apa kesalahan grafik yang pertama harus kita hindari ya tentu eh, nanti kalau kita menggunakan warna yang terlalu banyak, terus tidak ada eh, nilainya, tidak ada judulnya itu tentu akan membingungkan orang lain untuk mendapatkan informasi kita. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membagikan tim ya. Ada di sini tim yang pertama Pak Gede dan Ibu Intan, terus tim kedua Bu Lintang dan Bu Nela, yang ketiga adalah timnya Pak Riman dan Bu Lila. Nah, di sini adalah grafik ya. Kita menyajikan hasil survei media belajar. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Kira-kira eh, kita akan menggunakan grafik bentuk apa untuk menggambarkan data dari tabel tersebut. Silakan dijawab ya melalui kelas point. Silakan teman-teman. Waktunya sekitar 25 detik. Oke, oke kita lihat jawabannya langsung ya di sini teman-teman. Saya rasa sudah paham semua ya. Ternyata kita bisa menggunakan bar chart atau pie chart ya untuk melihat eh, eh, bagaimana data ini tersampaikan. Kita tutup jawabannya. Kita kasih bintang. Oke. Nah, selanjutnya saya minta teman-teman ya, sama seperti tadi perintahnya, silakan teman-teman menggambar
grafik yang paling tepat untuk dataset ya, preferensi gaya belajar mahasiswa ini. Saya akan berikan waktu untuk menggambar ya. Silakan teman-teman. Sini ya. Oke, saya rasa sudah dijawab semua ya. Terima kasih teman-teman. Eh, ya, di sini ya gambar yang tentu kita bisa gunakan yaitu bisa menggunakan pie chart ya atau bar chart ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan refleksi ya. Menurut teman-teman nih, apa yang paling menantang dari memilih jenis grafik? Ya, silakan salah satu ya. Raise hand. Mungkin Pak Gede mungkin bisa membantu menjawab teman-teman. Ya Pak, selamat pagi. Yang paling menantang memilih jenis grafik apa ya Pak? Mungkin untuk kita memikirkan juga apakah grafik ini mudah dipahami oleh pembaca. Jadi yang baca begitu lihat harus bisa tahu begitu ya dan menginterpretasikan grafik kita sesuai yang kita harapkan. Mungkin itu yang paling menantang dalam memilih jenis grafik. Kemudian bagaimana grafik membantu memvisualisasikan data dalam penelitian bahasa. Ya, menurut saya ini sangat membantu ya. Jadi kita bisa langsung melihat, menginterpretasikan dengan baik kalau grafiknya benar tentang eh, penelitian tentang bahasa ini tadi. Seperti misalkan saja media yang dipakai oleh mahasiswa ataupun apa tadi kemampuan linguistik dari mahasiswa tersebut seberapa banyak gitu ya. Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Seperti itu mungkin Pak Syahid. Oke, terima kasih Pak Gede ya. Jadi tadi ternyata ya cukup menantang juga dalam kita menentukan jenis grafik ya. Karena dalam menentukan jenis grafik ya, kadang kita bingung gitu. Bagaimana cara menentukan antara datasheet dengan grafik yang akan kita visualisasikan gitu. Apakah nanti grafik itu sesuai gitu? Apakah sekali lihat orang paham nih kita eh, sebenarnya menampilkan data apa gitu. Terus karena kita perlu ya untuk memvisualisasikan grafik itu secara menarik gitu, agar orang juga cepat ya, cepat menerima terus tertarik ya untuk membaca grafik kita. Dan bukan hanya menarik, tentunya harus informatif dan tidak menimbulkan kebingungan. Terus bagaimana grafik dapat membantu memvisualisasi data dalam penelitian bahasa? Ya tentu ya kita di dalam memvisualisasikan data ya untuk penelitian bahasa ya kita dipermudah ya dengan membaca grafik tersebut kita dapat mendapatkan banyak data ya untuk penelitian kita. Terus selanjutnya kita dapat eh, mempermudah melihat kontribusi dari proporsi data misalnya kalau kita pakai bar chart gitu atau pie chart gitu. Ya, mungkin itu ya. Cukup itu pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk teman-teman ya. Nanti teman-teman diharapkan untuk
membuat ringkasan ya tentang perkuliahan hari ini ya, jenis-jenis grafik apa dan penggunaannya apa ya. Terus kesalahan apa yang harus dihindari. Terus selanjutnya teman-teman juga membuat datasheet kecil ya dari jurnal terkait pendidikan bahasa Inggris dan buat grafik yang sesuai. Oke, eh, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Kita tutup bersama ya dengan membaca hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ada komentar dengan siapa presentasi Pak Sayed. Sudah bagus atau apa yang perlu ditambah atau apa yang ini ya, itu. Silahkan. Ya, Prof, Silakan teman-teman izin sekalian bertanya nih, refleksi Prof. saya. Ya, Sekalian bertanya. Kan apa memang pembelajarannya sangat interaktif dan iya, Prof. Sekarang. Tes, Suaranya tes. Oh, putus-putus ya? ya Halo, tes, tes. Ya. Jadi kan kalau kita lihat memang sangat interaktif ya, Prof. Menggunakan apa kelas poin. Tes. oke. Berarti apa Sudah hilang suaranya? Ini udah ya? Udah ya ada. udah. Ya, jadi apa Udah. sangat menarik dan interaktif menggunakan kelas poin ya. Jadi interaksi mahasiswa ya. Tapi yang saya ingin tanyakan, Prof, kalau di Universitas Bengkulu ya, nanti salah satu. komentar pada Pak Sayed dulu, bukan tanya ke saya dulu. Oh, ke itu. Ini komentar ke presentasi, Oh bukan iya. bukan Oke, saya oke, yang oke, ngajar. oke. Ya, Pak, sudah menarik ya menurut saya. Kalau di kami ya di Universitas Bengkulu, kadang ada kode etik mahasiswa itu tidak boleh penggunaan handphone pada saat kuliahan. Nah, itu seperti apa? Kalau yang di kami ya di UNIP paling dipersilahkan menggunakan handphone kalau seperti mungkin ada kuis gitu. Kalau misalnya kelas poin kan dia megang handphone terus tuh, sedangkan ada kadang kode etik mahasiswanya itu memang tidak diperkenankan seperti itu menggunakan handphone di saat pelajaran. Kalau lagi memberikan materi atau seperti apa menanggapinya? Oke. Terima kasih Nela ya atas tanggapannya. Jadi kalau menurut saya ya eh, ya tentu ya dalam perkuliahan ya eh, gadget itu dapat mendistraksi fokus daripada mahasiswa gitu Tolong dalam ini perkuliahan kita. komentarnya komentar presentasi Pak Sayed, bukan tanya puisi yang lain. Oh gitu Oh, ya Sudah Prof. bagus atau Ya, belum? Kalau ya salah sudah salah di sudah mana? bagus sih Ini Prof, ya, sudah. ya itu. Oke. Kalau Cuma kurang kurangnya di mana, bagus bagusnya di mana. Nah itu sehingga kita belajar masalah proses pembelajaran ini puisinya gitu. sudah sangat interaktif Prof. Tes tes. Ya sudah sangat interaktif Prof bagusnya. Terima kasih Yang Bu lain, Nela. yang lain ada? Stop Izin sesi. menambahkan, Prof. Ya silakan, silakan, Ya, silakan Bu. untuk presentasi Pak Said tadi sudah maksimal, bagus, interaktif juga ke mahasiswa. Cuman sepertinya Bapaknya kurang fokus. Tadi kan ada pertanyaan nih, bagaimana grafik pertama dan kedua yang lebih bagus kayak gitu. Jawabannya sebenarnya kan grafik kedua gitu. Tapi Bapaknya menyebutkan pertanyaannya grafik pertama ternyata yang lebih bagus gitu. Ya, Jadi fokusnya aja sih Pak. ya. Oke, terima Iya, kasih. Ada iya yang lain? sama-sama Pak. Kalau nggak ada, saya kembali. Tadi apa nama sudah bagus, tujuan dari perkuliahan ini apa? Ini kan sudah bagus. Ini punya makna Oke, seorang pendidik, seorang guru atau dosen. Itu setiap pertemuan maka kita harus menunjukkan tujuannya apa. Tadi sudah bagus tunjukkan tadi. Tujuannya oke, apa? Ini supaya si peserta didik atau mahasiswa itu bisa ngukur diri apakah saya bisa mencapai target atau bisa akhir
akhir perkuliahan dengan bukan tujuan. Bagus ini. Ya. Tapi kalau tidak, dia tidak menilai aku sudah berhasil belum? Aku harus bisa apa? Nah, ini Oke. fungsinya ke sana. Udah bagus ini. Tujuannya ke sana. Maka awal perkuliahan itu perlu melakukan apa namanya memberikan tujuannya apa dalam perkuliahan itu. Kemudian tadi sudah ada interaktif, ya. Namun tadi waktu pendahuluan belum menjelaskan perkuliahan sebelumnya karena ini grafik. Nah, ini tentunya sudah berbicara bagaimana membuat grafik. Ini belum tahu-tahu grafiknya apa bingung. Kalau real itu bingung. Kebetulan ini sudah sarjana semua. Ya, dari data yang apa, bagaimana membuat grafik, apakah manual atau menggunakan digital caranya membuat. Nih, sehingga nanti bermacam-macam tadi, ini baru fungsinya apa. Oke. Itu ini. Siap, Grafik Prof. yang jenis ini fungsinya apa, yang ini jenisnya fungsinya apa. Baru berbicara lebih lanjut, ini grafik yang sempurna atau yang mudah difahami oleh para pembaca itu harus ada apa. Itu arahnya ke sana gitu. Nih, itu Oke, kan ada Prof. baru gambar kan, itu. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita ngambil di apa namanya di digital kan ada langsung baru gambar grafiknya kan. Nah, kalau seperti ini kira-kira kurang apa? Mudah nggak membaca? Oh, Untuk apa ini? Tentang oke, data Prof. apa yang mau disampaikan? Nah, Oke. oleh karena itu berarti perlu sesuatu penjelasan Iya. ya. Ini bahwa ini fungsinya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau di situ muncul warna, ya, ini warna ini ada pentingnya enggak dikaitan warna tadi. Ya. Nah, kalau penting dari ini tadi dari si polos gambar aja, ya. Kalau gitu, ini perlu apa? Penjelasan kuning tentang apa, merah Oke. tentang apa, kan jelas. Oke. Nah, gitu maksudnya itu loh. Oke. Tuh, nah itu seharusnya ke sana Kasih, Prof. proses pembelajarannya gitu. Ya, ini itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi kita cara membuatnya dulu, macamnya apa, kita sudah jadi kan, ini gunanya untuk apa? Oke. Itu akan lebih bagus di sana. Nah, setelah tahu kegunaannya ini, kemudian ini peserta didik atau mahasiswa diajak membuat simpulan. Ya, kira-kira simpulannya apa yang kita pelajari tadi? Ya, ini sekaligus untuk mengukur, sekaligus proses evaluasi, apakah tujuan yang telah kita sampaikan pada tahap awal sudah tercapai atau belum? Tujuannya ke sana. Oke. Kalau dia Ya. masih belum bisa, berarti kita belum berhasil. Kemudian kalau belum berhasil kita ganti tanya, ini bisa nggak? Baru kita perbaiki. Poin Oke. ini belum paham, kita terangkan kembali. Oke, Prof. Gitu. Nah, yang terakhir baru membuat simpulan. Simpulannya apa? Diam-diam buat. Kalau dia bisa membuat simpulan sesuai dengan tujuan, berarti pembelajaran kita berhasil. Kalau belum, yang tadi belum berhasil berarti perlu lakukan perbaikan kembali. Bagian mana yang belum mampu membuat ya simpulan yang belum dibuat belum cakup maksudnya. Nih, sehingga sekaligus kita tahu akhir itu bisa atau belum. Nih, kita akan lebih bagus ini. Ya. Oke, Nih, soalnya kalau proses pembelajaran kan yang ngatur kita. Beda kalau seperti kemarin saya presentasi waktu sekian harus ini, padahal materinya banyak sehingga saya nggak bisa ngejar sampai ke sana. Hanya menyampaikan aja tujuan ya, tapi tujuan tidak sempat saya ngajak pada Anda kemarin untuk membuat itu karena waktunya terbatas. Nah, kalau misalnya perkuliahan atau ngajar di sekolah, oh ini kita kan 16 kali materinya kita bagi. Tahap pertama apa, apa, kan bisa. Oke, Prof. Ya, saya kira itu yang menjadi
perhatian dengan awal, ya. Ini. Nah, nanti kalau Anda melakukan tadi saya minta tadi komentar, ya, sisi itu sudah ada belum? Nah, tadi sudah kaitan interaksi sudah bagus tadi ada komentar interaksi, ya, Anda ada interaksi itu, ya. Ini. Nah, itu bagus di sini. Sehingga menantang kita untuk konsentrasi si setelah didik kita atau mahasiswa kita. Iya. Tanpa ada suatu ini tantangan, biasanya buyar konsentrasinya. Tapi kalau ada tuntutan, Oke. mesti ke pengajarnya, ke dosennya pasti perhatiannya. Ya enggak? Iya, Ya, gitu. benar, Prof. Ya, itu. Iya. Terus hanya udah ngomong itu aja. Ini kalau itu tak apalagi kalau masih semester ini semester 2 semester 3 satu biasanya kan sekitar itu ada satu kan. Ya, apa, mahasiswa S1 kan. Nah, itu tidak ada pancingan stimulus seperti itu. Biasanya perhatiannya hilang, mulai ngobrol sendiri terjadi, ya. Itu yang perlu jadi perhatian. Apalagi kalau lingkungan satu mahasiswa yang tidak biasa dengan materi-materi yang menuntut berpikir, itu lebih banyak ngomong sendiri. Nah, seperti halnya mahasiswa penjas, mahasiswa paling sedih saya ngajarin penjas, lebih banyak kurang perhatian gitu. Karena biasanya dia pelajarannya pelajaran gerak. Itu biasanya gitu, ya. Jadi kalau oleh saya kalau pas diberikan jurusan untuk ini apa namanya ngajar S1 penjas, aduh ini agak harus banyak betul perhatian sendiri ini ya, gitu. Kalau membuat bagaimana masyarakat ini terkonsentrasi lebih lebih berat dibandingkan prodi yang lain. Kalau ini, tuh, Oke, Bro. penjas pengalaman saya, gitu ya. Nah, saya kira itu ya kita selanjutnya ini Makasih banyak, Prof. ya, ya, Masukan. ya.